muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma idza balat imra'atu hadiratan firasha zawjiha la'anat al-malaikatu hatta tusbiha. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fataba alaihi illa kana alladhi fis samai sahiqan alaiha hatta yarda anha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yassir wa la tu'assir bi dhanbi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-babu haqqu zawji 'alal mar'ati. Hadza babu fi bayani haqqi zawji 'alal mar'ati. Inilah sebuah bab di dalam menjelaskan tentang hak suami daripada seorang istri. Pengarang kitab ini yakni Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sarafi An-Nawawi atau yang kita kenal dengan nama Imam Nawawi, melanjutkan setelah menuliskan tentang pesan-pesan, yakni babul wasiyatul bil nisa, yaitu tentang pesan kepada perempuan. Artinya buat kita sebagai seorang suami, bagaimana tata cara etika kita di dalam menasehati, memberikan pesan kepada istri. Nah, kemudian dilanjuti oleh beliau kepada bab yang selanjutnya, yakni berkaitan tentang hak suami atas istri. Hak suami atas istri berarti kewajiban istri kepada siapa? Kepada suami. Ya. Bagaimana kewajiban seorang istri kepada suami? Karena memang hal ini perlu untuk kembali kita ingatkan, kembali kita pelajari untuk bisa, karena membina rumah tangga itu bukan untuk 1 tahun 2 tahun, bukan untuk 10-20 tahun, tapi sepanjang perjalanan hidup kita, ya, sehingga akhirnya diperlukan sekali satu tuntunan, satu arah bagaimana cara membina rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang baik. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali daripada bab ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Jadi diawali dalam bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendasar. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa orang laki-laki itu, jadi suami itu, qawwamuna 'alan nisa, adalah pemimpin bagi istri. Jadi
Jadi suami ini setelah dia menerima ijab dan kemudian dia jawab dengan qabul, proses pernikahan ijab dan qabul, maka sejak itulah semua sudah menjadi tanggung jawab seorang suami. Ya, tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Setelah diserahkannya anaknya itu oleh orang tua, wali dalam hal ini, aku kawinkan engkau dan aku nikahkan engkau, artinya aku serahkan secara lahir batin semua. Jadi orang tuanya sudah terlepas, tanggung jawab moralnya itu sudah, tanggung jawab moralnya sudah terlepas kepada anak-anak. Gak berdosa dia kalau seandainya orang tua itu sudah tidak lagi memberikan nafkah, memberikan gigi dan lain sebagainya, gak berdosa orang tua. Ya. Tapi kalau seandainya dia masih memberikan perhatian, bagus sebagai bentuk amal kerahiman dia. Ya. Masih ada nggak orang tua yang perhatiin anaknya? Nah, kalau anda masih kayak begitu mah andai kata dia nggak kasih, dosa nggak? Nggak dosa, udah diserahin karena itu tanggung jawabnya udah sepenuhnya kepada suami. Ya. Nah, dia sejak saat itu sudah menjadi apa? Qawwamuna 'alan nisa. Dia sudah menjadi pemimpin. Tanggung jawab dunia dan akhirat, lahir dan batin sudah menjadi tanggung jawab. Bukan hanya sekedar berdosa dia kalau seandainya tidak memberikan nafkah secara lahiriah, tapi kalau seandainya dia tidak memberikan pendidikan kepada masalah akhiratnya dia, pun itu juga dosanya jauh lebih besar. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian buat kita. Namun pengarang mencoba sebelum membahas kepada seorang suami, di sini ditekankan dulu tentang haknya suami. Tapi kalau hak suami, sesuatu yang didapatkan apa yang dikeluarkan oleh suami, sesuatu yang didapatkan, karena ini kewajiban dari seorang istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin daripada istri-istrinya. Ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian laki-laki atas sebahagian wanita. Allah berikan kelebihan, baik dari sisi tenaga, baik dari sisi, termasuk dari sisi waris pun laki dan perempuan beda kan? Beda. Ya, Allah berikan kelebihan dan wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki pun telah menafkahkan sebagian daripada harta mereka. Jadi wajar kalau seandainya seorang laki-laki diberikan dua, sementara perempuan diberikan apa? Satu, bisa menjadi dalam bagian bagian, karena dia punya tanggung jawab kepada istri, kepada anak. Kalau istri dapat, dia nggak ada tanggung jawab buat kasih suaminya, buat kasih ini. Tapi kalau suami tanggung jawab kan? Dia malah dapat nanti dari, kalau istri dapat lagi dari siapa? Dari suami, dia dapat lagi. Nah, kalau laki yang buat dimana anfaqu min amwalihim, dan para suami pun dia telah menafkahkan sebagian daripada harta mereka. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, ditutup ayat ini apa kata Allah dalam Al-Qur'an itu? Fasolihatu, maka adapun wanita yang salehah, maka adapun istri yang salehah itu yang bagaimana? Qanitatun hafizatun, yakni wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitatun, dia taat kepada Allah, dia jalankan perintah Allah, dia jauhkan larangan-larangan Allah. Hafizatun, dan dia juga perempuan salehah itu bukan hanya sekedar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jalankan itu ibadahnya, dia jalankan perintah Allah, dia jauhkan larangan Allah. Hafizatun, tapi dia wanita salehah pun juga dia bisa menjaga
menjaga dirinya, dia bisa memelihara dirinya lil ghaibi, ya, ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah, karena Allah telah menjaga dan memeliharanya. Itu, ya. Jadi bukan hanya wanita yang salehah itu bukan hanya dia ibadah kepada Allah yang terus, tahajudnya, duanya, semuanya, masya Allah, sebulan sekali, kata Quran istri kita, kata Quran gak istri kita, sebulan sekali dia bisa melaksanakan Quran, dia bisa melaksanakan puasa ini itu, secara ubudiyah bagus peribadatannya, tapi Allah lanjutkan hafizatun lil ghaibi, dia juga harus menjaga hubungan, memelihara kepada suaminya dan anak dan keluarganya. Masya Allah, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Ini hadis yang paling sedang mati bermalam lagi. Ya, kalau perlu ditulis itu di Depok. Muttafaqun alaih, disepakati hadis ini kesohihannya oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan dari siapa ini hadis? Dari Sayyidina Abi Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, nama aslinya. Abu Hurairah itu nama poyokan, nama panggilan. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Ad-Dawsi itu nama satu kampung, karena Abu Hurairah ini bukan orang Mekah. Abu Hurairah juga bukan orang Madinah. Dia dari kampung Ad-Dawsi, Yaman. Ya, salah satu nama kampung yang ada di Yaman namanya Ad-Dawsi. Nah, dia pedagang, dia suka datang berkunjung ke Madinah. Nah, kemudian dia masuk Islam. Masuk Islamnya pun juga terlambat. Konon katanya dia masuk Islam itu di tahun 7 Hijriah. Ya, Imam Abu Hurairah itu masuk Islam tahun 7 Hijriah. Sementara Nabi Muhammad meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Ya, dia masuk Islam tahun 7 Hijriah, Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti kebersamaan dia sama Nabi gak lama, hanya berapa tahun? Hanya 4 tahun saja dia bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena memang orang yang rajin, orang yang pintar, dan orang yang ingin banyak bertanya dan segala macam, sehingga akhirnya satu-satunya sahabat yang paling banyak menerima hadis dari Rasulullah adalah Abu Hurairah. Padahal kalau bicara waktu, lama apa sebentar? Sebentar nih, lama Anas bin Malik. Anas bin Malik 11 tahun ya. Lama Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Kalau Abu Hurairah hanya 4 tahun. Tapi ternyata catatan dalam catatan sejarah bahwa Abu Hurairah adalah satu-satunya sahabat yang paling banyak menerima hadis Rasulullah SAW, kurang lebih 5.437 hadis yang didapatkan langsung dari Sayyidina Abu Hurairah, masya Allah, paling banyak dia. Ya. Nah, salah satu di antaranya wa an Abi Hurairah, dan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza da'a rajulu imra'atahu, iza da'a rajulu, apabila telah memanggil, rajul seorang laki-laki, maksudnya suami, apabila telah mengajak, memanggil seorang suami, imra'atahu, kepada istrinya, dipanggil istrinya, diajak istrinya ila firasihi, ya, untuk tidur bersamanya. Dipanggil ke istri sama suaminya ke tempat tidur.
Biasanya kalau di tempat tidur mau ngapain? Tidur. Iza dan ar-rajulu imra'atahu, apabila memanggil, ya, mengajak daripada seorang suami kepada suaminya, kepada istrinya, ila firasihi, kepada tempat tidurnya, ya. Falam taqihi, kemudian istrinya malah nih, ya, tidak memenuhi, tidak mendatangi, asik nonton ini Korea. Ya Allah. Falam taqihi, sementara dia tidak datang memenuhinya, nggak mau dia. Fabata, lalu suaminya itu bata, apa? Tidur. Ghadbana 'alaiha, tidur dalam keadaan kesel, ngedumel, mukulin tembok. Ya, itu bohong ini. Ini biar diulang lagi biar berkesan. Apabila ada seorang suami yang memanggil atau mengajak istrinya kepada tempat tidurnya, falam taqihi, tapi dia tidak penuhi itu istrinya, ya, dia tidak, apapun alasannya, famata, maka tertidurlah dia suaminya, ghadbana 'alaiha, dalam keadaan marah kepada istrinya, yang kesel sama siapa? Sama bininya, ya. La'anat al-malaikatu, niscaya akan melaknatlah kepada istri itu al-malaikatu, oleh para malaikat, hatta tusbiha, sampai dengan di pagi harinya. Ya Allah, dikutuk, diomelin, dimarah-marahin sama siapa? Masya Allah. Ya. Boleh nih catat nih Pak, terpulang sampai lagi begini ya. Nah, dia kalau tadi dia tidak, dia menolak, dia tidak ini. Maka larangan pada ikan, niscaya akan melaknat itu para malaikat kepada istri, atau muslihat, ya, kutukan daripada malaikat mendoakan istri itu dengan doa yang tidak baik. Alhamdulillah, subhanallah, ya, insya Allah. Nah, ini ya yang wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat yang lain, lahuma kembali kepada Bukhari dan Muslim, dan di dalam riwayat yang lainnya, yaitu masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, iza batatil mar'atu hajiratan, ya, firasa zawjiha, apabila, dalam riwayat yang lain, apabila pada waktu malam al-mar'atu hajiratan, seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, ya, dia meninggalkan, nggak mau tidur bareng sama suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka dia akan mendapatkan tuh kutukan dari malaikat sampai di waktu paginya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis samai sahiqan 'alaiha hatta yarda anha. Dan bersabda Nabi dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biyadihi, sampai bersumpah. Ini walladzi nafsi biyadihi, ini qasam, sumpah Nabi. Nabi bersumpah, kata Nabi apa? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam
jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Berarti maksudnya siapa? Allah, demi Allah. Sementara Rasulullah bersumpahnya tidak menyebut demi Allah, tapi menyebutnya wallazi nafsi biyadihi. Boleh, ya? Yang tak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk, sekalipun itu Rasulullah. Ada orang yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ada yang begitu. Dulu kita pernah menghatamkan kitab di sini, kalau nggak salah Riyadul Badi'ah, betul ya? Ada kitab Riyadul Badi'ah. Itu ada satu bab tentang sumpah, ya. Jadi tidak sah sumpah kalau seandainya dengan nama selain nama Allah atau dengan nama sifat Allah. Jadi kan sah. Sekalipun demi Ka'bah, demi Quran, demi Rasulullah, kan kelihatannya keren. Demi Allah, demi Rasulullah. Nah itu enggak satu sumpahnya seperti itu. Ya, enggak boleh sumpah pakai nama makhluk. Kata ulama di dalam Riyadul Badi'ah itu dua, bisa jadi makhluk bahkan bisa jadi haram. Makhluk menggunakan itu. Haram kalau seandainya ya, menyamakan kedudukan Allah, menyamakan kedudukan Rasulullah dengan kedudukan Allah. Kenapa ente sebut demi Allah, demi Rasulullah? Apakah ente sama itu kedudukan Rasulullah dengan kedudukan Allah, dengan sumpahnya itu? Kalau dia bilang iya, kufur, haram. Karena kedudukan Rasulullah dengan kedudukan Allah beda kan? Semulia-mulianya Nabi Muhammad, seagung-agungnya Nabi Muhammad, wa huwa makhluk, dia adalah makhluk. Gak boleh disamakan. Allah itu laisa lahu kamitslihi syai'un. Gak disamakan, gak boleh disamakan Allah. Nah sekarang kalau dia tujuannya menyebut demi Allah dan demi Rasulullah adalah menyamakan kedudukan antara Allah dengan Rasul, maka itu haram hukum. Ya bisa jadi kufur kata Imam Nawawi. Tapi kalau seandainya, kenapa ente sebut nama demi Allah, demi Rasulullah? Kenapa? Kalau tujuannya dia menyebut nama Allah, nama Rasulullah di dalam sumpahnya itu, tujuannya hanya untuk supaya lebih meyakinkan lagi, paham gak? Jadi seolah-olah kayaknya sumpahnya benar-benar nih demi Allah, demi Rasulullah. Orang kira-kira kalau dulu begitu percaya kan? Tujuannya kalau untuk begitu makruh. Kalau tujuannya seperti itu, hukumnya hanya apa? Makruh. Ente ngomong begitu, apa ente nyaman? Itu kedudukan Allah sama Rasul dalam kedudukan itu kan? Ini beda Allah Rasul. Semua Nabi ngomong begitu, sumpah begitu, pakai nyebut-nyebut nama Nabi Allah demi apa? Demi Rasulullah, supaya orang lebih percaya lagi dengan sumpahannya, kayak begitu. Itu makruh tuh kalau dia ngomong kayak begitu. Jadi nggak boleh, ya kalau dia menyebutin sumpah selain daripada nama Allah dan juga nama sifat Allah. Nah sekarang ini nama Allah bukan, nanti supaya nama Allah bukan, tapi nama sifat Allah. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya. Maksudnya zat ini siapa? Oh. Berarti kalau begitu sama dengan demi boleh. Birabil Ka'bah, demi Tuhan yang menciptakan Ka'bah, boleh kan? Boleh. Emang Ka'bah yang ciptain siapa? Boleh. Tapi kalau dibilang demi Ka'bah, demi Baitullah, nggak boleh. Dia sumpahnya kayak gitu. Nah ini sekarang banyak yang sumpah pakai bawa-bawa yang kayak gitu, ya, terutama demi Allah, demi Rasulullah. Padahal secara hukum tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan kalau dia sumpah seperti itu. Dua kedudukannya, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi apa? Makruh kalau dia menyebut nama Rasulullah dalam sumpahnya, kalau tujuannya itu adalah untuk memberikan tambah keyakinan orang
kita sebut demi Allah demi Rasulullah? Kan sumpah pakai demi Allah aja. Kenapa kita pakai nama Rasulullah? Supaya orang yakin sama sumpah gua, biar orang percaya gua. Paham gue? Ya. Tapi ente sama itu kedudukan Allah sama kedudukan Allah enggak. Ada nyamai Allah, Rasul. Semulia-mulianya Rasulullah, dia makhluk, Allahnya khalik, nggak boleh disamai. Nah, dia sadar tentang itu, tapi dia tujuannya hanya untuk memberikan kepercayaan orang aja, maka hal itu adalah makhluk hukumnya. Tapi kalau seandainya kata Imam Nawawi, kenapa ente menyebutkan demi Allah, demi Rasulullah? Berarti kalau begitu ente menyamakan kedudukan Allah dengan kedudukan siapa? Rasulullah, berarti sama kedudukannya. Iya, memang sama kedudukannya. Kalau begitu berarti kufur. Apa hukumnya kalau begitu? Jadi kalau artinya supaya aman, kalau pengen sumpah kali itu pengen sumpah juga gitu, ya jangan pakai nama selain nama siapa? Allah atau nama sifat Allah. Itu yang dibolehkan. Sebagaimana Nabi, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, yaitu demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Ma min rajulin, tidak ada seorang suami yad'u imra'atahu ila firashiha, tidak ada di antara seorang suami yang mengajak istrinya untuk tidur bersamanya. Fatabba alaihi, kemudian istrinya menolak atas ajakan suaminya. Illa kana allazi fis samai sakhitan alaiha hatta yarda anha, maka niscaya katanya tidak akan memenuhi kecuali semua makhluk yang berada di langit itu sakhitan alaiha, akan memarahi daripada istri itu hatta yarda anha, sampai dia mendapatkan keridhaan daripada suaminya. Ya, Masya Allah, lebih dasar lagi. Ya. Jadi seluruh yang ada di ahli sama, ya semua makhluk yang berada di langit, bukan hanya malaikat saja, berarti semua makhluk Allah yang lainnya pun yang ada di langit, bulan, bintang, matahari, semuanya yang ada sakhitan alaiha, dia akan menuntut dan dia akan memarahi daripada sang istri itu hatta yarda anha, sampai kepada redhonya seorang suami. Gitu ya, Masya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi iznihi wa la ta'zana fi baitihi illa bi iznihi, muttafaqun alaihi wa hadza lafzul Bukhari. Dan selanjutnya hadis yang disepakati pula hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun hadis ini lafaznya lafaz dari Imam Bukhari, walaupun yang meriwayatkan dua. Didapatkan ini juga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? La yahidu, tidak diperbolehkan, ya, tidak ala, jadi tidak diperbolehkan imra'atin, untuk seorang istri, tidak diperbolehkan bagi seorang istri antasuma, bahwa dia melaksanakan puasa sunnah nih, ya, tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk melakukan puasa apa? Puasa sunnah bagus kan? Bagus kan? Nah, la yahillu li imra'atin, tidak diperbolehkan, yang tidak diperkenankan bagi seorang istri untuk menjalankan atau mengerjakan puasa sunnah, wa zawjuha sahidun, ya, sementara suaminya lagi ada di rumah. Paham ya? Emang ada mulut ya.
Ini ada juga ya di suami gitu. Emang kali kebetulan apa cuti gitu, mancingnya. Emang lagi ada di rumah. Kemudian ya si istri ngapain? Puasa nih, puasa sunnah. Ya nggak diperbolehkan illa biiznihi, kecuali diizinin sama suaminya. Nanti ya saya kebetulan pasalnya apa di sini yang saya jadi rutin Pak, berbiasa Senin Kamis puasa kayaknya berat banget tinggalin gitu. Nah suaminya izin, ya udah udah biasa mampus lu. Ya di sini teman dongkol banget. Jangan begitu, boleh juga. Ya, jadi artinya tanpa izin suaminya nggak boleh tuh. Ya, wala taksana fi baitihi illa biiznihi, dan juga tidak diperbolehkan, ya tidak diizinkan orang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Tuh, ya, Masya Allah. Ya ini Islam demikian luar biasa mengajarkannya itu. Sekalipun itu peribadatan, ya, ibadah yang menurut kita baik, ya, kemudian apa namanya pekerjaan yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi buat seorang istri ada lain tempatnya. Ya walaupun dia pengen melaksanakan itu, tetap dia harus ada izin dari siapa? Ya, daripada suami. Ini jarang juga yang ini. Kadang-kadang pagi-pagi kita mau tidur kita sarapan, ya kita mau ini kita udah bikin sarapan pulang sarapan itu dia bangun Tuhan dulu kan, bayar Tuhan dulu. Ini Masya Allah, udah gitu dapat bersorak, Tuhannya dapat bersorak. Ya, nah itu tuh Masya Allah beratnya. Kalau nyari istri yang tukang ngaji banyak, yang tukang puasa, yang bisa mengerti ini. Tapi kalau pengen suami pengen kayak begitu, pengen di kewajibannya, pengen dilayani haknya dia, pengen dapat dari kewajiban istri, suaminya juga harus tahu diri, gitu, ya. Jangan kita mau memaksakan hak kita, ya supaya istri melakukan kewajiban, sementara kewajiban kita tak pernah jalanin, tapi ya jangan, ya. Itu ya. Jadi mesti ada keseimbangan. Karena terlalu banyak kita ketemu coba tentang kewajiban suami sama istri, ya. Apa aja ternyata terlalu banyak kewajiban suami yang dikerjain sama siapa? Urusan begini belakang budak. Ya, banyak kewajiban suami yang dikerjain sama istri kita. Ya. Nah kita juga harus paham, jadi dia capek, dia lelah. Kita mau udah, kita pikir kita udah kerja, berangkat dari rumah, kemudian pulang sore, berapa jam kita bekerja, berusaha, kita udah hebat kan? Enggak, hebatan diri kita itu. Cuci baju kita, cuci baju anak kita, ini juga dari masak, nafas, semua segala macam yang dilakukan yang sebetulnya itu bukan kewajiban istri, kewajiban siapa? Kewajiban suami. Ya, ternyata kita salah. Makanya berjalan. Jadi kita begitu. Nah kita jangan. Kita juga harus mengerti tentang hal yang seperti itu. Menjadi pelayan Rasulullah SAW. 11 tahun Anas bin Malik
kuat dia daripada Sayyidina Abu Hurairah. Dia kurang lebih 2.300-an hadis didapatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Itu dia lihat langsung bagaimana Nabi 11 tahun, Masya Allah, tidak pernah ada omongan kasar kepada istri, kepada ibu. Kita jangan 11 tahun, sehari ini berapa kali ya, memang mesti ditanya juga ya, mesti jadi ada keseimbangan antara suami dengan keadaan istri, baru itu akan bisa sampai sebagaimana cita-citanya sakinah mawaddah warahmah. Yang terakhir, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, kepada Abdullahnya dan juga kepada Umarnya, karena dua-duanya beriman kepada Nabi, karena dua-duanya sahabat. Abdullahnya sahabat Nabi, Umar bin Khattabnya juga sahabat Nabi, maka didoakan keduanya dengan sebutan radhiyallahu anhuma, ya, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Hadis dari Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, apa kata Nabi? Kullukum ra'in, kamu sekalian adalah ra'in, yaitu pemimpin, ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu semuanya mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kamu pimpin. Semua, wa kullukum ra'in, semua kamu, kata Nabi Muhammad, ra'in adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu sekalian, ya, mas'ulun, akan dipertanyakan dan diminta pertanggungjawaban an ra'iyatihi, terhadap apa yang telah kamu pimpin ini. Wal amiru ra'in, seorang pemimpin penguasa itu amir, ra'in, dia adalah pemimpin. Wal rajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang suami juga adalah pemimpin ala ahli baitihi, atas seluruh anggota tubuhnya. Ahli baitihi, ahli itu berarti semua, anaknya, istrinya, rumahnya, semua, ya. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi, dan suami adalah pemimpin atas keluarganya, ahli rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang istri pun juga adalah pemimpin, ya. Tapi ala baiti zawjiha wa waladihi, terhadap rumah suaminya dan juga terhadap anaknya, gitu, ya. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, maka kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kamu pimpin tersebut. Jadi pada hakikatnya kita semua ini adalah siapa? Kita ini adalah pemimpin sesuai dengan kedudukan dan status kita. Kalau kita seorang amir, seorang penguasa, berarti kita adalah pemimpin atas rakyat kita. Dari level yang terendah sampai level yang tertinggi, itu semua adalah pemimpin. RTK, RWK, lurah, camat, gubernur, semua sampai kepada presiden, dia adalah al-amir, dia adalah penguasa, dan dia adalah pemimpin. Mas'ulun an ra'iyatihi, akan diminta pertanggungjawabannya. Dia setiap apa yang dia pimpinnya itu semua, ya, sebagai penguasa.
suami pun juga dia adalah seorang apa? Pemimpin. Ya, terhadap siapa? Ala ahli baitihi, terhadap ahli rumah, seluruh anggota rumahnya, semua, siapapun yang ada di dalam rumah itu, bukan hanya anak, bukan hanya istri. Kalau memang di situ ada anak ponakan kita tinggal sama kita, atau ada pembantu kita, atau ada yang itu semua adalah tanggung jawab daripada seorang suami, ya, daripada orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Dia menjadi seorang dan akan dipertanyakan itu, ya. Boleh juga kita bukan hanya sekedar marah sama istri, sama anak kalau dia nggak sekolah, kalau dia nggak sholat, kalau nggak ada ibadah. Kita juga disuruh untuk marah kalau seandainya kalau ada yang membantu rumah kita, ya, pelayan di rumah kita yang nggak sholat, paham ya? Nah, itu perlu kita juga, karena di sini warajulu radin ala ahli baitihi. Jadi seluruh penghuni yang ada di dalam rumah itu, dia tinggal di situ kan? Dia tanggung jawab siapa? Kita berikan gaji, kita berikan ini dan segala macam, berarti kita punya tanggung jawab. Bahkan kata Muhammad SAW termasuk tukang yang kerja di rumah kita. Kalau ada tukang yang lagi kerja di rumah kita, nah berarti itu dia tanggung jawab siapa? Nah, termasuk kita, suami, ya. Nah, dia berhak, pergi pabrik, bayar dulu, boleh pergi bayar ini, ya. Dia masuk layak nggak selayaknya urusan dia, urusan dia. Yang penting kita punya tanggung jawab untuk jaga kita. Ya, kita punya tanggung jawab untuk berhenti dia bekerja sebayar rumah, silakan dulu. Doa sholat, ya. Kalau orang Jumat masih mester, orang lagi pada sebayar Jumat dia masih ini aja. Kita bukan dosa ini. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, maka dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang ada, karena ahli baiti dia adalah seluruh yang ada di luar mar'atu. Nah, istri ra'iyatun ala baiti zawjiha, dia juga pemimpin untuk menjaga rumah daripada suaminya, wa waladihi, dan juga anaknya. Ketika memang pada saat suaminya bekerja, suaminya dagang, meninggalkan rumah dan segala macam, maka dialah yang memimpin. Maka disebut dengan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolahan pertama. Ya, artinya dia yang menjaga. Ya, dia menjaga anaknya, dia yang menjaga ininya, masya Allah. Fakullukum ra'in, maka kamu semua adalah juga termasuk pemimpin. Andai kata dia bukan penguasa, dia bukan suami, dia bukan istri. Nah, dia tak punya istri, tak punya istri pribadi, dia pun juga termasuk siapa? Pemimpin. Pemimpin buat dirinya. Ada yang dipertanggungjawabkan buat dirinya. Apa? Kalau dalam kitab Bahjatul Wasail ada 7 katanya. Ya, ada 7 yang menjadi anggota yang akan dipertanggungjawabkan buat diri orang pribadi. Ya, dia bukan suami, dia bukan istri, dia bukan penguasa, dia bukan dia sendiri, dia istri nggak punya, dia nggak punya, berarti dia punya anak yang sendiri yang dipertanggungjawabkan. 7 di dalam kitab Bahjatul Wasail, buat orang yang itu ada 7 anggota tubuh yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, yang pertama al-lisan, lisan. Yang kedua al-ain, mata. Yang ketiga al-uzun, yakni telinga. Yang keempat al-yad, tangan. Yang kelima kaki kita. Yang keenam perut. Dan yang ketujuh adalah kemaluan kita. Nah, 7 anggota ini buat seseorang pribadi, dia adalah pemimpin untuk 7 anggota ini yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak lepas kalau kita jomblo juga, ya, tetap aja harus ada yang mesti kita jaga, ya, karena kita adalah pemimpin buat diri kita. Apalagi kalau kita punya istri, apalagi kalau punya anak, udah punya istri, punya anak, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi jabat segala macam, berarti berapa banyak itu yang akan diminta pertanggungjawaban.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.